Selamat malam pemirsa. Pajak tangguhan yang dihasilkan dari perbedaan antara rekening keuangan dan pajak telah menjadi isu kontroversial dalam regulasi, praktik, dan penelitian akuntansi keuangan sejak lama. Perdebatan mengenai konsep dan standar serta keraguan sejauh mana pajak tangguhan memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan dan dipekerjakan oleh perusahaan untuk mengelola laba mereka. Pertanyaannya adalah, apakah akuntansi untuk pajak tangguhan memiliki nilai yang relevan sebagai aspek kunci keinformatifan bagi pengguna laporan keuangan? Berikutnya, apakah akuntansi untuk pajak tangguhan berkaitan dengan manajemen laba? Dua pertanyaan tersebut yang akan menjadi topik pembahasan kita hari ini. Bersama saya, Michelle Leoni, inilah Prime Tax News. Dan pemirsa, pada malam hari ini telah hadir 4 orang narasumber yang akan membahas mengenai topik hari ini. Yang pertama telah hadir bersama kami secara daring Bapak Joshua Felix, Bapak Jonathan Alvin, dan juga telah hadir Prof. Nicholas dan Prof. Vincent. Saya ingin langsung bertanya kepada Pak Jonathan Alvin, seperti yang saya sebutkan tadi, pajak tangguhan menjadi isu yang menarik dalam regulasi, praktik, dan penelitian akuntansi keuangan sejak lama. Menurut Bapak Jonathan Alvin, mengapa pajak tangguhan ini bisa menimbulkan perdebatan? Ya, jadi ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pajak tangguhan menjadi perdebatan di masyarakat. Seperti yang pertama, penentuan harga jual yang dihitung berdasarkan pajak tangguhan memungkinkan ada beberapa orang yang tidak setuju dengan harga yang ditetapkan, karena dapat dianggap terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua, kurangnya informasi mengenai pajak tangguhan yang menimbulkan miskonsepsi di masyarakat karena ada beberapa orang yang tidak memahami konsep pajak tangguhan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang kontroversial karena ada beberapa masyarakat yang menganggap kebijakan ini bukan kebutuhan dari masyarakat. Pendapat yang saya sampaikan tadi juga telah didukung oleh beberapa penelitian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Graham et al. Pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa aset pajak tangguhan sebagai kemungkinan pengurangan pajak masa depan akan berkontribusi positif terhadap nilai firm, sedangkan kewajiban pajak tangguhan berkontribusi negatif terhadap nilai firm. Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Chang et al. Pada tahun 2009 menyatakan bahwa besarnya variabel pajak tangguhan bersama dengan perubahan variabel pajak tangguhan berguna untuk memprediksi nilai pasar masa depan dan imbal hasil abnormal. Selanjutnya, penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Basseder et al. Pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa studi manajemen laba menunjukkan bahwa perusahaan yang mengelola laba ke atas atau menurunkan pajak ke bawah memiliki beban pajak tangguhan yang sangat besar. Jadi, menurut saya, terkait dengan topik permasalahan pajak tangguhan ini, terdapat beberapa teori yang menyatakan bahwa financial accounting merupakan sarana untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan para stakeholder. Teori ini banyak digunakan untuk membahas value relevance dan earning management yang banyak digunakan dalam berbagai jurnal. Nama teorinya adalah Classical Agency Theory. Baik, selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Joshua Felix. Sejauh mana penelitian empiris menunjukkan bahwa akuntansi untuk pajak tangguhan memiliki nilai yang relevan bagi pengguna laporan keuangan dan berkaitan dengan manajemen laba? Apakah ada jurnal yang telah membahas hal tersebut, Pak? Mengacu kepada Classical Agency Theory yang sudah disebutkan oleh Saudara Jonathan Alvin, terdapat jurnal yang membahas mengenai hal ini dengan judul Financial Accounting for Deferred Taxes, a Systematic Review of Empirical Evidence by Anna Garlich and Michael Dovelil yang diterbitkan oleh Journal Management Review Quarterly di tahun 2021. Dalam jurnal ini telah diidentifikasi beberapa riset siap yang dapat menjadi bahan penelitian di masa mendatang dan juga telah diidentifikasi beberapa implikasi untuk perdebatan tentang aturan akuntansi keuangan dalam hal pajak tangguhan. Apabila kita mendalami jurnal systematic review tersebut, kita akan menemukan bahwa banyak penelitian atas pajak tangguhan itu dikaitkan dengan relevansi nilai dan juga manajemen laba. Sebagian besar penelitian-penelitian tersebut menggunakan variasi dari model persamaan sebagai berikut ini.
dengan Y yang merupakan variabel kinerja ekonomi yang diregresikan pada variabel pajak tangguhan atau deferred taxes, dan juga satu set variabel kontrol ditambahkan dengan yang terakhir yaitu error term atau epsilon. Untuk penelitian mengambil topik utama mengenai manajemen laba, tentunya akan lebih memfokuskan analisis kepada fungsi pajak tangguhan. Apakah pajak tangguhan tersebut digunakan sebagai instrumen manajemen laba, ataukah pajak tangguhan tersebut dipandang sebagai indikator guna menentukan tingkat manajemen laba di dalam penelitian terkait. Sementara manajemen laba itu sendiri diukur dengan berbagai ukuran yang berdasarkan aktual, ambang batas, ataupun salah saji. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan pendapat dari Prof. Vincent dan Prof. Nicholas terkait jurnal penelitian yang telah dimention oleh Bapak Joshua Felix sebelumnya. Menurut profesor sekalian, bagaimana metode penelitian dan hasil penelitian dari jurnal tersebut? Jadi, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan juga kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian dengan systematic review. Hal ini dikarenakan penulis melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya tentang akuntansi pajak tangguhan. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan teknik pengumpulan data melalui database penelitian seperti EBSCOhost, ScienceDirect, dan Business Controlling, Finance, and Tax Journal. Melalui database tersebut didapatkan sampel penelitian yang terdiri dari 2.594 artikel yang diterbitkan antara tahun 1972 sampai 2019. 2.594 artikel tersebut akan melewati proses seleksi dengan 4 kriteria yang sudah ditetapkan, yaitu yang pertama, studi empiris yang mencakup analisis regresi. Yang kedua, artikel dengan kategori kualitas Skimago Journal Ranking Q1 hingga Q4. Yang ketiga, dalam berbahasa Inggris. Yang keempat, studi yang relevan dengan kata kunci deferred tax, book tax difference, valuation allowance. Sehingga melalui proses seleksi tersebut dari 2.594 artikel, terdapat 76 artikel yang terpilih. Setelah itu, data akan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan naratif dan kuantitatif dengan analisis bibliografik untuk mengungkap temuan utama dari penelitian sebelumnya. Saya juga ingin menambahkan terkait hasil penelitian yang dilakukan, yaitu melalui analisis bibliografik, terungkap bahwa jumlah artikel penelitian empiris tentang akuntansi pajak tangguhan meningkat dari waktu ke waktu. Proporsi penulis dari luar Amerika Serikat juga meningkat karena akuntansi pajak tangguhan telah menjadi topik penting dalam praktik akuntansi internasional. Kemudian juga ada dilakukan pendekatan narrative sintesis, di mana narrative sintesis dari penelitian terkait nilai relevan terungkap bahwa aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan memiliki nilai yang relevan dalam memprediksi performa keuangan. Dan pajak tangguhan juga informatif bagi pengguna laporan keuangan. Kemudian terkait manajemen laba, narrative sintesis dari studi manajemen laba menunjukkan bahwa variabel pajak tangguhan merupakan indikator manajemen laba ke atas, di mana perusahaan yang mengelola laba ke atas memiliki beban pajak tangguhan yang besar. Ada beberapa penelitian mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara manajemen laba dengan beban pajak tangguhan. Pada jurnal ini, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian empiris yang lebih rinci mengenai pajak tangguhan di bawah IFRS, dan juga dapat memperluas atau mengubah ruang lingkup dengan memasukkan misalnya studi empiris yang lebih fokus pada akuntansi pajak atau yang berasal dari disiplin ilmu lain yang berdekatan. Dan saya reporter Michelle Leoni mewakili seluruh redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Saksikan selalu Prime Tax News. Sampai jumpa.